阴阳相克，水长火并。我设置太极图。Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Series. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Shadow. Shadow ini adalah sebuah film periode Tiongkok yang dirilis pada tahun 2018 dan disutradarai oleh Zhang Yimou. Yang dimana ini adalah film drama tentang dualitas, pilihan moral, dan dunia yang hampir tidak berwarna. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan seorang penasehat kerajaan bernama Luyan. Dia melaporkan kepada Raja Muda Pei bahwa jenderal besar mereka yang bernama Ziyu telah mengunjungi kota Jing yang diperebutkan oleh dua kerajaan Pei dan Yang. Saat Jenderal Ziyu datang ke istana, Raja Pei tampak tidak senang karena Ziyu memberi ucapan selamat kepada musuhnya. Ziyu membawa sebuah berita. Nasib kota Jing akan ditentukan melalui duel 1 lawan 1 antara kedua jenderal. Yang membuat Raja ragu, peluang Ziyu hanya 3 lawan 10 untuk melawan jenderal besar mereka yang dikenal sangat tangguh dan belum pernah terkalahkan. Raja Pei tidak setuju dengan rencana ini. Jika mereka kalah dalam duel ini, maka kerajaan Pei akan semakin rentan untuk mereka taklukkan. Jenderal Ziyu tetap pada keputusannya untuk menantang Jenderal Yang. Bahkan, Ziyu dengan berani mengatakan Pei hancur karena ulah Raja Muda ini. Tidak berani menentang jenderalnya sendiri, Raja Pei meminta Ziyu dan istrinya untuk duet memainkan kecapi suling yang biasa mereka mainkan dengan sangat indah. Namun anehnya, Ziyu menolak. Bahkan istrinya bersumpah tidak akan memetik kecapi tersebut hingga kota Jing berhasil direbut. Jika dia melanggar sumpah ini, jarinya akan dipotong. Raja Pei bersikeras dengan keinginannya. Adik raja yang ikut kesal memilih untuk pergi. Setelah istri Ziyu memainkan alat musik, Ziyu tetap berdiam diri. Seketika, dia mengambil pisau yang akan digunakan untuk memotong jarinya. Sebagai gantinya, Ziyu memotong rambutnya sendiri yang menjadi simbol kehormatan. Raja muda yang arogan ini beralasan sengaja melakukan ini hanya untuk menjatuhkan kesombongan Jenderal Ziyu. Kini, secara sepihak, dia akan menjodohkan adiknya dengan putra raja demi mengamankan tahtanya di kerajaan ini. Penasehat Lu ditugaskan untuk mengatur lamarannya. Terungkap fakta sebenarnya, istri Jenderal Ziyu masuk ke sebuah ruangan rahasia. Ternyata Jenderal Ziyu yang menghadap raja adalah orang yang mirip. Dialah Jenderal Ziyu yang asli yang terluka parah dalam peperangan 1 tahun sebelumnya saat melawan Jenderal Yang. Kini, jenderal palsu ini harus mendapatkan luka di tubuhnya persis dengan yang dialami Jenderal Ziyu. 按住了就好了。喊啊！倒在街头，老爷一辈子也不会忘记老太公给我的。你定度日出书生，说不到的你是死去活来。我对你训练得更加严厉了。 小人愿粉身碎骨，该粉身碎骨的是你！我要你活着回家。Dia bernama asli Zhou. Dia adalah seorang anak yatim yang tidak memiliki ayah dari seorang ibu pengemis di kota Jing. Setelah Jing direbut, Ziyu berjanji dia akan berkumpul kembali dengan ibunya. Untuk menghilangkan kecurigaan raja, jenderal palsu ini berlatih memainkan kecapinya. Setahun kebersamaan mereka membuat istri jenderal ini menyimpan rasa kepadanya. Untuk menghormati istri jenderal besar ini, setiap malam Zhou tidur berjauhan. Di keesokan harinya, istri jenderal ini memberikan obat salep untuk lukanya. Di depan raja dan seluruh pejabat kerajaan, Jenderal Ziyu mengaku bersalah telah menyulut perang terhadap Yang. Sebagai hukuman, Jenderal Ziyu ditarik dari jabatannya.
Keputusan ini sungguh mengejutkan. Padahal Jenderal Ziyu dikenal sebagai pahlawan kerajaan ini. Setelah mencopot pakaiannya, Raja Bengis ini ingin melihat luka di tubuh Ziyu. Raja terkejut, lukanya nampak masih segar. Zhou yang cerdas menutupi penyamarannya dengan mengatakan luka lamanya telah sembuh. Namun dia sengaja menyayat kembali lukanya sampai Jing benar-benar direbut kembali. Jenderal melatih Zhou agar memiliki kemampuan untuk melawan Jenderal Yang. Berkali-kali Zhou dengan mudah dikalahkan. Jenderal yang kesal langsung memukulinya agar dia fokus dengan tugasnya. 玉玺不在，则步伐不在。你难道忘了自己是谁吗？都督给小人取名靖州，为的是不死心塌地干你自己的事儿。 Kembali ke istana, Tuan Putri terkejut saat mengetahui dirinya dijodohkan dengan putra dari jenderal yang bernama Ping. Yang mengejutkan, Ping malah ingin menjadikannya sebagai selir atau salah satu koleksi istrinya. Sebagai hadiah pertunangan, mereka memberikan sebuah belati. Tentu saja, Tuan Putri langsung marah. Dirinya merasa direndahkan. Salah satu pejabat bernama Tian tidak rela dengan hinaan ini dan memilih untuk perang. Penolakan dirinya membuat dia harus melepaskan jabatan layaknya Jenderal Ziyu. Dia menganggap rajanya sebagai boneka. Panah yang dilepaskan oleh rajanya tidak berhasil mengenainya. Dengan gagah, Tian menusuk dirinya sendiri. Dalam percobaan kedua, Putri langsung menghalanginya. Dia kemudian mengambil belatinya dan terpaksa menyetujui pernikahan ini. Xin berpindah ke kota Jing, jenderal besar dari kerajaan Yang. Terlihat dia sedang melatih anaknya yang bernama Ping. 变化的好，而肃杀，在实战中如遇高手是吗？倒还没有。 Saat pertemuan dengan Jenderal Ziyu, dia terkejut lukanya bisa pulih. Mereka juga membahas persetujuan Putri menjadi selir dari Ping. Raja Yang ingin menarik pasukan dari kota ini. Jenderal menugaskan anaknya untuk mengirim 30.000 tentara ke istana dan 800 sisanya bertahan di kota ini. Jenderal kembali melatih Zhou untuk mendapatkan sebuah jurus yang bisa mengalahkan jurus tombak milik Jenderal Yang. Istrinya mulai paham, Yang adalah api dan Yin akan meredam Yang. Jurus payung yang dipraktekkan istrinya berhasil menahan serangan dari jurus tombak. 来自荆州，让他速速体会。你还等什么？ Kali ini, Jenderal menugaskan Zhou untuk memeluk istrinya agar pikiran mereka menyatu dan dia benar-benar memahami jurus ini. Terbukti, mereka berdua berhasil menjatuhkan tongkat bambu yang diibaratkan sebagai tombak milik Jenderal Yang. Zhou ditugaskan jenderal untuk memanggil Tian, mantan anak buahnya yang dipecat raja. Tian diketahui memiliki 100 tentara yang setia kepadanya. Dia terkejut karena jenderal yang asli berada di ruang rahasia. Jenderal menjelaskan semua yang terjadi kepada dirinya. Pamannya menemukan Zhou sebagai bayangannya yang memiliki wajah sama persis untuk melindunginya dari berbagai intrik yang terjadi di istana. Jenderal memanggilnya karena kini dia tahu cara mengalahkan Yang. Untuk merebut kembali kota Jing, Ziyu membutuhkan 3 orang. Zhou si bayangan, raja, dan ketiga adalah dirinya. Dan terungkap, ambisi Ziyu sebenarnya adalah ingin menjadi raja dan Tian akan diangkat menjadi jenderalnya. Jurus payung itu diperlihatkan kepada seluruh anak buahnya di sebuah hutan agar bisa berlatih. 你等需以女人的身形，方有机会破解。 Malam terakhir Zhou berada di rumah jenderal. Dia masih meragukan bisa berhasil mengalahkan Jenderal Yang. Karena istri Jenderal Ziyu ini menyimpan rasa juga kepada Zhou, mereka pun akhirnya celepot. Di saat yang sama, Jenderal Ziyu mengintip kegiatan mereka. Esok hari, Zhou datang seorang diri sesuai kesepakatan untuk menantang Jenderal Yang.
与我这不一。父亲，小心有诈。还弄鬼！父亲虽跟他有约，那可是君子之约，人家是一个人前来。父亲，警官，护好大旗。 Sementara itu, Tian membawa 100 prajuritnya untuk merebut kembali kota Jing. Tadi diduga Putri menjadi salah satu prajuritnya yang ikut. Sesuai kesepakatan, Zhou harus menahan serangan tombaknya dalam 3 ronde. Dengan senjata payung itu, Zhou berhasil menahan serangan jenderal yang di ronde pertama. Sementara itu, Tian dan Putri memimpin serangan untuk merebut kembali Jing. Zhou berhasil bertahan di ronde kedua meskipun terkena serangan. Senjata payung mereka gunakan juga untuk meluncur dan menghindari serangan panah dari pasukan Yang. Pertarungan sengit akhirnya terjadi di antara dua pasukan. Putri memilih Ping sebagai lawannya karena dia tidak mau dijadikan selir. Di ronde ketiga, Zhou akhirnya mampu bertahan meskipun dia terluka. Jenderal menganggap pertarungan ini berakhir seimbang. Tapi Zhou menantangnya dan melanjutkan pertarungan sampai mati. Di saat yang sama, pertarungan yang sengit terjadi antara Putri dan Ping. Ping belum mengetahui bahwa wanita yang dia lawan adalah Putri Pei yang akan dia jadikan selir. Naas bagi Putri, dia terkena sabetan tombak Pei hingga sekarat tidak berdaya. Dan saat Ping mendekat, ini yang dilakukan Putri. Mereka berdua akhirnya tewas. Istri jenderal mengaku kepada suaminya bahwa dia pernah berselingkuh dengan bayangannya. Dia mengajaknya untuk bermain kecapi dengan lagu Selingkuh di Belakangku. Jenderal Yang langsung murka saat mengetahui kota Jing berhasil direbut musuhnya. Zhou hampir saja tewas, namun beruntung dia berhasil membalikan keadaan. Jenderal besar itu berhasil dihabisi oleh seorang pemuda desa. Zhou bergegas kembali ke rumah untuk bertemu dengan ibunya yang buta. Seketika dia terkejut saat mengetahui ibunya telah tewas dibunuh oleh prajurit utusan Jenderal Ziyu. Dalam kondisi terluka, Zhou kembali harus bertarung dengan para pembunuh bayaran ini.
Tiba-tiba, seseorang datang membantunya atas perintah raja. Zhou diminta kembali ke istana. Sementara itu, Raja Pei begitu kehilangan karena adik satu-satunya telah tewas. Di depan seluruh pejabat istana, dia mengajak mereka untuk bersulang karena kota Jing berhasil mereka rebut, termasuk istri dari Jenderal Ziyu yang hadir di istana. Sementara itu, beberapa prajurit melakukan serangan ke tempat persembunyian Jenderal Ziyu. Kedoknya telah terbongkar. Ziyu berupaya melakukan perlawanan. Tak diduga, Zhou kembali datang ke istana dan berlutut kepada raja. Istri jenderal ini begitu terkejut karena Zhou bisa selamat saat menghadapi Jenderal Yang. Raja selanjutnya meminta seluruh pejabat untuk keluar terkecuali penasehatnya. Raja rupanya telah mengetahui jika Luyan telah disuap oleh kerajaan Yang untuk melakukan pengkhianatan dan menjadikan adiknya sebagai selir. Dan ini hukuman yang harus dia terima. Dan faktanya, selama ini Raja sudah mengetahui kalau Zhou adalah jenderal palsu. Dia akan mempertahankan posisinya sebagai jenderal bersama istrinya Ziyu. Selama dia mau patuh kepada Raja, tiba-tiba prajuritnya datang membawa kepala Jenderal Ziyu. Istrinya begitu terkejut karena kepala suaminya telah dipenggal oleh Raja. Namun tak diduga saat Raja membukanya, kotak itu kosong. Dari belakang, Ziyu yang menyamar menjadi prajurit langsung menusuk si Raja. Ziyu menugaskan Zhou untuk menghabisi Raja dan pergi membawa istrinya. Dan tiba-tiba, ternyata Ziyu berencana membunuh Zhou dari belakang. Namun beruntung dia lebih cepat menikamnya. Raja yang sekarat ditusuk kembali oleh pedangnya hingga tewas. Jing mengaku kepada seluruh pejabat raja telah terbunuh dan kini dia menjadi komandan dari kerajaan Pei. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Shadow ini? Di sini saya akan menyoroti beberapa bagian seperti dari visualnya dulu. Menurut saya, si pembuat film membuat pilihan visual yang berbeda, dikemas dengan apik dan memperkenalkan dunia sinematik yang spektakuler. Lalu ada bagian yang menariknya, jadi seperti judulnya, Shadow adalah kisah yang didorong oleh tema dualitas dan oposisi. Di luar narasi yang berbelit-belit tentang politik ruang sidang adalah perjuangan kisah Shakespeare tentang identitas yang retak, loyalitas yang menantang, bahkan cinta yang terlarang. Dan satu lagi, sang sutradara Zhang menciptakan tampilan spektakuler. Dan saat kekerasan memuncak di bagian akhir film, warna darah merah muncul sesuai warna aslinya. Film ini keren dan layak untuk kalian simak. Dan tidak lupa juga dengan Kopai Seruput. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.